Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita semua selalu diberikan kesehatan dan semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Materi kita pada pertemuan pertama ini itu tentang pembelajaran matematika di SD. Sebelum kita masuk ke pembelajaran matematika di SD, perlu kalian ketahui bahwa konsep pembelajaran jarak jauh ini itu adalah belajar mandiri. Jadi kalian mempelajari materi-materi yang diberikan tutor, baik di dalam pertemuan maupun di luar pertemuan. Belajar mandiri di sini bisa menggunakan berbagai media pembelajaran. Jadi bukan hanya yang disediakan tutor, tapi kalian juga bisa belajar dari berbagai media, bisa dari video, dari buku, ataupun dari sumber lainnya. Oke, sekarang kita masuk ke materi kita pada hari ini, yaitu pembelajaran matematika SD. Hakikat anak didik pada pembelajaran matematika di SD. Jadi hakikat anak didik di sini adalah siswa kita. Sebenarnya anak SD itu sedang mengalami perkembangan pada tingkat berpikirnya. Sedang mengalami. Nah, artinya mereka belum mengalami betul perubahan cara mereka berpikir. Mereka masih menganggap bahwa diri mereka itu adalah anak-anak yang masih dalam tahap bermain. Nah, ini karena tahap berpikir mereka masih belum formal. Malahan, pada siswa SD di kelas, mereka menganggap bahwa mereka masih berada pada tahap prakongkrit. Artinya, mereka masih abstrak. Mereka belum bisa menyebutkan benda-benda dari simbol. Misal, 2 dikali 3. Nah, jika 2 dikali 3, mereka tahunya hanya selama ini menghafal. Mereka hanya menghafal. Mereka tidak bisa menyebutkan makna dari 2 kali 3 itu. Itulah anak SD. Nah, sekarang pembelajaran matematika pada anak SD itu sebenarnya mereka gunakan untuk kepentingan hidup mereka sehari-hari di dalam lingkungan. Misal, penjumlahan, perkalian, pembagian. Nah, konsep itu, operasi hitung itu sangat berguna bagi mereka di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mereka menggunakan konsep pembelajaran operasi hitung kali bagi tambah kurang itu mereka bisa karena mereka menggunakan konsep itu dalam kehidupan sehari-hari. Tapi untuk yang lain mereka belum bisa mengerti. Anak sebagai individu yang berkembang. Oleh karena anak itu sebagai individu yang berkembang, artinya anak-anak itu belum mengalami yang namanya dewasa. Penelitian dilakukan oleh Jean Piaget dan kawan-kawan. Mereka menyebutkan bahwa anak-anak itu tidak berpikir sama seperti orang dewasa. Anak-anak masih berpikir mereka hanya ingin bermain, mereka tidak mau berpikir secara formal, dan itu memang wajar dialami oleh anak-anak, karena mereka memang harusnya perkembangan mereka baru segitunya mereka dapat. Nah, sayangnya masih banyak peserta didik ini yang menganggap bahwa anak-anak itu harus sama seperti mereka. Nah, disinilah letak peran guru di dalam mengembangkan hakikat anak, mengembangkan daya pikir anak menjadi anak yang individu yang berkembang, bukan memaksakan anak untuk menjadi seperti mereka, bukan. Jadi berbagai strategi di dalam pembelajaran itu harus digunakan dan disesuaikan dengan kondisi anak-anak. Jadi kalau anak-anak senang belajar sambil bermain, ya kita gunakan belajar sambil bermain, bukan pembelajaran yang streng atau pembelajaran yang
pembelajaran yang menuntut mereka harus pintar, tidak. Sekarang yang ketiga, kesiapan intelektual anak. Nah, di sini ada beberapa hukum kekekalan, dan hukum kekekalan ini sebenarnya semua anak di sini masih belum mengalami yang namanya perubahan tingkah laku. Sekarang kita lihat di satu, kekekalan bilangan. Nih, kekekalan bilangan itu adalah bila anak telah memahami kekekalan, maka dia akan mengerti bahwa pensil ini jumlahnya dengan yang ini itu sama. Tapi pada kenyataannya anak-anak tuh belum memahami. Mereka yang menganggap yang ini, yang terpisah ini lebih banyak daripada yang ini. Nah, di situ kita sudah bisa melihat bahwa anak itu berkembang sesuai dengan pikiran mereka. Tapi kalau misalkan kita bisa mengembangkan keterampilan mereka dengan memberikan pembelajaran yang menyenangkan sesuai dengan keinginan mereka, mungkin kita bisa memberikan pemahaman tentang kekekalan bilangan ini sehingga mereka menjadi mengerti bahwa bahwa pensil yang didekatkan dengan pensil yang dipisah ini bahwa jumlahnya adalah sama. Nah, itu adalah tugas dari guru. Terus ini kekekalan materi. Kekekalan materi, anak belum memahami hukum konsep materi ini. Anak menganggap bahwa ini 2 lebih banyak daripada 1. Padahal sebenarnya ini kalau 2 ini digabungkan itu menjadi 1. Artinya yang ini sama saja dengan yang ini. Tapi anak-anak tidak. Anak-anak masih menganggap bahwa ini 2 lebih banyak dari 1. Tapi kalau misal kita memberikan suatu percobaan atau kita memberikan demonstrasi, anak sendiri yang melakukan kegiatan, kita beri contoh sama seperti ini. Nah, di situ dia akan melihat bahwa 2 cangkir ini airnya jika disatukan maka akan menghasilkan ini. Artinya yang ini sama dengan ini. Dan itu juga kembali lagi tugas guru di dalam mengembangkan pemahaman siswa di dalam pembelajaran. Jadi memang sungguh berat ya tugas guru SD ini di dalam mengembangkan konsep pembelajaran matematika. Sekarang kekekalan panjang. Nih, ini juga nih anak belum memahami kalau tali dipanjangkan dengan tali dikerutkan, kalau didekatkan, otomatis kan yang ini lebih panjang. Nah, anak menganggap bahwa yang ini lebih panjang daripada yang ini. Padahal jika ini ditarik, diluruskan, itu sama saja panjangnya dengan ini. Oleh karena ini dikerutkan sehingga menjadi kecil. Ini lebih panjang. Nah, di situ juga kita memberikan suatu pembelajaran yang bermakna dengan memberikan suatu percobaan sehingga anak sendiri akan mengalami pembelajaran itu sehingga pembelajarannya lebih bermakna dan menjadi tahan lama di ingatan anak. Jadi semua hukum ini sebenarnya sesuai dengan tahap-tahap perkembangan anak. Tapi jika anak distimulasi, dirangsang dan diajak belajar sesuai dengan tingkatan mereka, insya Allah pembelajaran matematika yang ingin disampaikan anak-anak bisa mengerti. Begitu juga dengan ini kekekalan luas. Nih anak masih menganggap bahwa yang ini lebih besar daripada yang ini. Sebenarnya ini kalau disusun menjadi ini. Nah, itu lagi kembali lagi tugas guru pintar-pintar bagaimana caranya menggunakan strategi dan metode apa sehingga anak-anak dapat memahami pembelajaran dan dapat memaknai materi yang telah diberikan. Oke. Itu tadi hakikat anak didik pada SD. Sekarang dasar-dasar atau teori pembelajaran.
Jadi teori pembelajaran ini bisa kalian gunakan di dalam pembelajaran di kelas sebenarnya. Jadi teori pembelajaran itu bisa dari beberapa teori. Ini mulai dari teori dari Brunner. Teori Brunner ini si Brunner ini membagi pembelajaran menjadi 3 tahap, yaitu satu dengan enaktif, yaitu gerak refleks coba-coba. Jadi anak-anak melakukan coba-coba, awalnya coba-coba, terus anak-anak tertarik dari permainan. Misalkan anak mau menjumlahkan atau membagikan bilangan dengan menggunakan congklak. Nah, awalnya mereka cuma bermain dan mereka tidak mengetahui bahwa misalkan ada 10 kelereng dibagi menjadi 5 lubang, itu akan menghasilkan 2. Nah, itu kan dari awalnya coba-coba, terus anak mulai bisa membayangi, artinya 10 dibagi 5 adalah 2. Terus kalau sudah bisa membayangi, anak-anak bisa ke tahap simbol. Ya, tahap simbol ini ada berarti 10 dibagi 5 adalah 2. Jadi 3 tahapan ini itu adalah teori pembelajaran dari Brunner. Ini contoh misal. Nih ya. 3 buku ditambah 2 buku. Awalnya anak-anak nih main-main nih. Nah, dengan konsep pembelajaran akhirnya dicoba belajar sambil bermain. 3 buku tambah 2 buku itu menjadi 5 buku. Memberikan pembelajaran pada anak SD juga tidak semudah dan segampang seperti kita bayangkan. Tidak, anak-anak SD tidak akan menerima kalau kita memberikan pembelajaran yang menekan mereka. Mereka akan belajar enjoy jika kita ajak mereka belajar sambil bermain. Teori kedua itu teori Dienes, yaitu proses pembelajaran memahami konsep dari tahap bermain bebas, menelaah kesamaan sifat, terus menyimpulkan. Ini hampir sama dengan si Brunner teorinya. Dan contohnya kalian bisa lihat di modul. Van Hill. Si Van Hill ini dia lebih ke geometri. Jadi khusus Van Hill ini teorinya itu lebih ke geometri. Jadi bangun ruang. Jadi dari bangun ruang sehingga membuat aturan-aturan dan tahapan-tahapan. Ya, khusus si Van Hill ini. Dan kalian bisa baca di modul kita juga. Teori belajar Brunner dan Van Ness. Jadi si teori belajar berdasarkan Brunner ini dia tidak pembelajaran secara memahami konsep, tetapi dia belajar melalui menghafal. Jadi siswa disuruh menghafal berulang-ulang dan diberikan latihan berulang-ulang sehingga anak-anak menjadi paham dan mengerti. Jika latihannya nilainya kurang, artinya mereka belum paham dan mereka harus menghafal lagi dan menghafal lagi. Itu teori belajar berdasarkan Brunner dan Van Ness. Selanjutnya teori Gagne. Gagne ini menentukan dan membedakan 8 tipe pembelajaran. Belajar isyarat, stimulus itu merangsang, nah ya. Jadi memberikan rangsangan. Di sini bisa memberikan dengan cara diskusi, menggali pengetahuan yang ada pada anak-anak, terus merespon, rangkaian gerak, rangkaian verbal, belajar membedakan, belajar konsep. Nah, sebenarnya semua teori ini nih hampir sama sebenarnya. Semua teori pembelajaran di sini konsepnya sebenarnya hampir sama. Cuma yang membedakan mereka melakukan percobaan ini dengan metode yang berbeda-beda. Itu saja yang membedakannya. Kalian bisa lihat contohnya di modul
teori-teori itu nanti kita bisa bahas lagi di contoh soalnya kalau kalian masih ada yang belum dipahami. Terus sekarang dasar-dasar, oh ada satu lagi nih teori yang sekarang lagi hit, itu adalah RMA, Realistic Mathematics Education. Nah ini ibu sangat suka nih pembelajaran RMA karena di sini siswa itu sendiri yang melakukan kegiatan, siswa itu sendiri yang menyimpulkan, siswa itu sendiri yang bisa membuat rumus. Di sini siswa, jadi guru hanya memfasilitasi. Nah, pada RMA ini anak-anak menentukan suatu konsep dengan menggunakan konteks. Nah, konteks di sini bisa didapat dari lingkungan. Seperti tadi kata ibu, congklak itu konteks loh. Jadi konteks itu segala sesuatu yang bisa digunakan dalam pembelajaran. Congklak bisa digunakan dalam bermain. Nah, seterusnya anak-anak bisa mengambil kesimpulan bahwa kalau lubangnya ada 10, ekarnya ada 10, artinya 10 dibagi 10 adalah 1. Nah, pembagian seperti itu. Jadi anak-anak tidak menghafal, tapi anak-anak memahami konsep pembagian. Terus selanjutnya jenis-jenis konsep pembelajaran matematika di SD. Nah, konsep matematika di SD itu sebenarnya konsep dasar. Satu adalah konsep dasar. Konsep dasar adalah suatu konsep yang merupakan dasar pertama kali yang dipelajari oleh siswa. Nah, konsep dasar ini dinamakan konsep prasyarat untuk memahami suatu konsep-konsep selanjutnya. Konsep dasar, penjumlahan. Nah, itu konsep dasar. Ya. Anak-anak tidak akan pernah bisa melakukan operasi campuran jika dia tidak bisa melakukan tidak bisa menghitung penjumlahan, tidak bisa melakukan perkalian. Nah, itu konsep dasar. Jadi konsep dasar itu adalah konsep yang awal, konsep prasyarat di dalam memahami suatu konsep selanjutnya. 2. Konsep yang berkembang. Konsep yang berkembang ini adalah suatu konsep yang merupakan kelanjutan dari konsep dasar. Jadi konsep dasar ini konsep berkembang ini disusun berdasarkan konsep-konsep dasar. Jadi kalau konsep dasarnya bisa, konsep berkembangan juga akan bisa. Misal selain operasi penjumlahan, perkalian dengan penjumlahan. Jadi kan kalau operasi campuran itu ada aturan. Kali dulu, bagi dulu, tambah dan kurang. Nah, jika ada operasi campuran kali dan ditambah, kali dan dibagi, yang mana yang duluan? Atau ditambah dulu kah atau dibagi dulu kah? Kalau dia paham terhadap konsep dasar pembelajaran matematika pada operasi hitung tadi, tentu dia akan menjawab dibagi dulu baru ditambah. Nah, konsep yang berkembang ini selanjutnya menjadi konsep pembelajaran berkelanjutan atau konsep pembelajaran yang tingkatnya lebih tinggi lagi daripada konsep dasar. Nih, yang ketiga, konsep yang harus dibina keterampilannya. Jadi konsep ini perlu diperhatikan dan dibina oleh guru. Nah, dibina oleh guru ini bisa dengan menggunakan perulangan atau memberikan latihan. Oke. Perulangannya bisa dilakukan pada awal materi selanjutnya dengan menanyakan konsep dasar dan mengulang-ulang konsep dasar, sehingga konsep-konsep yang lama ini tidak akan hilang. Jadi semua konsep
dibina dan dikembangkan sehingga menjadi suatu keterampilan. Oke, selanjutnya nih rancangan ya. Rancangan model pendekatan pembelajaran matematika. Kalau tadi konsep dasar, sekarang rancangan model pendekatannya. Sebenarnya intinya sama seperti tadi, ya. Di sini model pembelajarannya tuh lebih ke bagaimana cara guru memberikan cara kepada siswa agar pembelajaran bisa diterima dengan baik. Nah, ya, bisa berupa pendekatan, bisa berupa strategi. Jadi segala sesuatu itu yang namanya penanaman konsep, artinya itu pemahaman tentang sesuatu yang dari awal. Jadi kalau sesuatu yang benar-benar awal dan konsep, siswa tidak akan bisa memahami bagaimana selanjutnya. Nah, jadi begitu sangat pentingnya pendekatan penanaman konsep ini harus dirancang dan dibuat sedemikian rupa, semenarik mungkin, sebagus mungkin, seefisien mungkin, sehingga siswa bisa belajar dengan baik dan tujuan pembelajaran bisa tercapai. Satu, dengan model pembelajaran matematika dengan pendekatan penanaman konsep. Penanaman konsep di sini yaitu pendekatan ini tujuannya untuk menyampaikan konsep-konsep baru yang umumnya merupakan konsep dasar. Sebenarnya tidak baru, cuma bedanya cara menyampaikannya itu dengan menggunakan pendekatan-pendekatan yang baru, pendekatan-pendekatan yang menarik, pendekatan-pendekatan yang bisa membuat siswa belajar, pendekatan-pendekatan yang bisa memotivasi siswa sehingga materi yang ingin kita sampaikan itu siswa bisa mengerti dengan baik. Terus yang kedua, itu dengan pendekatan, dengan model pembelajaran dengan pendekatan memahami konsep. Nah, memahami konsep. Jadi dalam pemahaman konsep, proses pembelajarannya memberikan penekanan supaya para siswa menguasai ciri-ciri, sifat-sifat, dan penerapan dari konsep yang telah dipelajari pada tahap penanaman konsep. Nah, tadi seperti yang Ibu bilang tadi, kalau mau melakukan operasi campuran, aturannya harus kali, bagi, tambah, dan kurang. Itu konsep awal. Nah, jika anak-anak sudah bisa memahami itu, pada tahap pemahaman kita beri soal campuran, operasi campuran, anak-anak sudah bisa tahu, oh ini harus dikali dulu, oh ini harus dibagi dulu, ini harus dijumlah dulu, baru selesai. Tidak boleh dijumlah dulu, dikurang dulu, dikali dulu, dibagi, itu salah. Nah, konsep dasar itulah yang memberikan pemahaman konsep pada materi selanjutnya. Terus yang ketiga, itu model pembelajaran matematika dengan pendekatan pembinaan keterampilan. Artinya konsep yang telah mereka dapat kita harus bina, karena jika konsepnya tidak dibina maka konsep itu akan hilang dan pembelajaran tidak akan bermakna. Artinya kalau keterampilannya sudah hilang, konsepnya sudah hilang, artinya kita itu gagal di dalam mengajar. Kalau kita sudah gagal mengajar, otomatis anak-anak kita tidak akan pintar. Nah, jadi segala sesuatu di sini peran guru sangat besar di dalam pembelajaran matematika di SD. Jadi pembelajaran di situ bukan guru yang menjadi sumber, tetapi guru yang memfasilitasi, yang memotivasi, yang menyalurkan materi yang ada
sehingga materi yang berupa konsep dasar itu bisa ditransfer ke anak-anak dan diserap dengan baik. Ya, itu konsepnya. Jadi menjadi guru itu susah. Guru itu tidak mudah. Nah, apalagi mengajarkan anak SD. Anak SD kan banyak bentuk. Ada anak SD yang suka menangis, ada anak SD yang suka belajar, ada yang suka bernyanyi, dan itu semua suatu masalah yang kompleks. Jadi sebagai guru kalian harus bisa merancang pendekatan pembelajaran apa yang baik di dalam kelas. Oke, Ibu kira cukup materi kita pada hari ini. Kalian bisa baca lagi di modul kalian. Di sana juga ada contoh soal. Ibu beri waktu 30 menit di dalam mengulang-ulang materi. Jika sudah, kita akan mengadakan diskusi tanya jawab. Ibu kira cukup. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.